أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Mewahnya pesawat. Dua-duanya. Mewah beneran iya. Mewah beneran pesawat gue. Pesawat beneran iya. Sangat didukung dengan suasana yang sangat asli dan adem. Makanya saya komentar di grup kedukung Singgodan di lemah. SMA tahun lagi rekan-rekan pengurus dan anggota dan kami sebenarnya kami pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT bahwa dan ayahnya bulan kita bisa berkumpul bersama di tempat yang begitu luar biasa di sini, yaitu Raja Walatul Jannah. Alhamdulillah kita bisa sampai di sini. Menurutnya salah satu ucapan para baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengingat kita berjalan yang sama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, sebelum saya lanjut memberikan sepatah kata maaf kami pertama kepada Bupati bahwa rekan-rekan kami yang sekalinya ikut berangkat pada hari ini, namun karena ada beberapa hal terutama dalam peliputan era persen sehingga tidak bisa bersama kami di sini dalam rangka bersama-sama ikut pemerintahan dalam di sini. Sekali lagi saya maaf dan terima kasih. Berikutnya mungkin selama pandemi kurang lebih 2 tahun kelihatan MGM ini vakum karena terkendala itu. Sebetulnya pada hari ini kita mulai di samping kita itu ada namanya lebih halal dan terus juga ada beberapa pemberian materi terkait dengan buat yang harus kita teliti. Bahwasanya kami sebagai guru agama tidak hanya kita memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang guru, namun guru agama mudah-mudahan tidak ketinggalan dengan guru yang mungkin akan harus dimiliki oleh guru agama sebagai bagian bagaimana berinovasi di dalam pembelajaran terhadap anak-anak putra kita di sekolah masing-masing sehingga menjadi belajar yang menyenangkan terhadap anak-anak. Ini tentunya merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita bersama. Apalagi saya khususnya sangat jatuh sekali dalam blog ini, yaitu walaupun tidak banyak teman yang ikut dalam kegiatan ini, mohon nanti kita simak bersama-sama di mana nanti output yang mudah-mudahan bisa kepada anak-anak kita sehingga bisa dengan manja dalam proses belajar mengajar. Itu harapan kami itu dokter. Selanjutnya juga kami juga mohon maaf tentunya dalam masa ini ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama kepada edukasi. Mulai dari Jalbur berada di sini hanya beberapa orang saja. Sekali saya mohon maaf. Dan yang berikutnya terima kasih yang sukses kepada Ibu Hajar Rencana yang berkonsentrasi kepada kami untuk melakukan kegiatan MGMP yang diawali sekarang ini setelah vakum kurang beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan awal daripada kegiatan ini ke depan lebih meningkat, lebih baik dari pada sebelumnya. Hal itu yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Saiful Muhafiz AG yang telah menyampaikan sambutan selaku Ketua MPMPP. Selanjutnya sambutan dari tuan rumah Sofi Gulbek kepada yang terhormat Ibu Hajar Walatul Jannah. Orkeli kan. Pikir pisau ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 14 Juni, kita bisa berkumpul di tempat saya yang jauh, yang wajib jauh, tapi karena niatan yang tulus dan demi menjalin silaturahmi serta program kita bisa berjalan dengan lancar, makanya saya ucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan Ibu Hafiz, Bapak Pengawas, kemudian semua guru PAI yang sudah hadir di tempat ini. Salawat serta salam senantiasa mudah-mudahan kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak ada kata yang layak saya ucapkan selain selamat datang di Villa Arjama. Saya kasih nama Villa Arjama karena singkatan dari 4 putra putri saya, Pak Haji. Arjama itu Aryan, Ajam, Jia, dan Ima. Saya ambil dari Aryan yang bungsu, kemudian Ajam yang pengais, kemudian saya ambil Ima anak yang pertama, kemudian saya gabungkan dengan Jia. Makanya filosofisnya kenapa saya kasih nama Villa Arjama. Dan perusahaan saya juga saya kasih nama juga PT Penuh Berkah Mulia dengan PT Arjama. Yaitu karena memang filosofisnya saya punya anak 4 itu yang alhamdulillah mendatangkan rezeki, makanya selalu saya pakai untuk nama perusahaan saya. Dan mungkin dari pelayanan penerimaan kami yang saya konsumsi yang kami sajikan ala kadarnya, mohon maaf kalau misalkan lagi musim duren ya Pak Haji, insya Allah duren, kecemak, manggis, sapi, pete, jengkol, kulit tangkil ada. Ini mau lagi pahit, durennya gak berbuah, wajib gitu. Kalau kemarin mau tinggal ngambil ya Pak Haji ya, durennya gitu, kecapinya tinggal ngambil. Sekarang harus drop dulu. Yang mudah-mudahan nanti kita silaturahmi lagi, kebunnya pada berbuah gitu ya. Dan harapan saya ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tetap kami selalu welcome. Yang mau bermalam di sini boleh dengan laksananya acara ini dan terjadi kembali rumah silaturahmi kita sesama pengurus. Nah, sebelum sambutan yang terakhir dari Ibu Kasih Hafiz sekaligus membuka, kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Haji Mujadi selaku pengawas PAI untuk menyampaikan pesan-pesan dan arahan terus kepadanya waktu dan belakang persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Ibu Kasih Hafiz Kementerian Agama Kota Cirebon beserta staf. Yang saya hormati Ketua MDMP PAI SMA Kota Cirebon beserta pengurus dan anggota. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bersilaturahmi di
Villa Arjama. Arzama. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu kasih hadirin yang saya hormati, sebelum saya berpanjang kalam, izinkanlah saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih suasana tas lebaran puasa saya sawali sama berangkat, tapi apa salah ya? Barangkali di antara kita sekalian ada kata yang belum terucap dan tangan yang belum berjabat. Saat inilah barangkali kita mengucapkan nama itu yang paling jenama Allah berbatin. Selanjutnya, ibu kasih yang saya hormati, setelah Bu Kasih di Lurah Nasek. Ada sejarahnya Lurah, saya sama. Ayo saya singkat Bekasi. Jadi setelah Bekasi dikasih Pakis, kemudian suasananya suasana pandemi. Kemudian MGMP juga karena lagi bincang-bincangnya pada waktu itu ya, kita bincang jawab-jawabnya gitu. Sehingga apa ya, masing-masing meskipun barangkali bukan suatu kesepakatan, tapi masing-masing kayaknya dalam hati untuk jaga-jaga diri dulu gitu pada waktu itu. Sehingga kegiatan MGMP pun kata Pak Ketua tadi itu belum sempat terlaksana seperti yang biasa. Artinya sebelum Bekasi jadi kasih pakis di Kementerian Agama, kasih pakis yang terdahulu, MGMP SMA paling luar biasa kegiatannya. Dan tidak mengesampingkan barangkali MGMP atau KKGK yang lain bagi namanya. Karena saya jadi pengawas MGMP SMA, MGMP SMA yang saya apa namanya junjung gitu ya. Itu. Dan itu bukan hanya sekedar kata-kata, karena kegiatan-kegiatan semacam ini meskipun workshop kecil-kecilan selalu kita laksanakan. Yang terakhir barangkali kita pada waktu itu pertemuannya di hotel NAM ya, hotel NAS itu ya. Dia kan pesona ya. Pesona. Terakhir itu. Enak seperti ya, akhirnya pada waktu itu terobosan MGMP di SMA ada di UPIS ya. Dan ketika yang Smith itu tidak cukup, kemudian anggota Aryawan kalau tidak salah begitu untuk melaksanakan kegiatan itu. Terus ngomong kasar jadi Baji Ani biara terus ketua juga terus. Alhamdulillah. Artinya yang penting, iya itulah namanya sudah berkumpul. Yang tetap masalah sopan. Kegiatan terlaksana dengan sukses. Begitu ya. Yang penting dokumentasinya, laporan-laporannya kan tidak terlalu ya. Artinya dengan organisasi yang sama-sama dewasa seperti ini, saya percaya penuh ya, saya percaya penuh kepada teman-teman sekalian. Mau ada kegiatan kapan, mau ada kegiatan di mana, mau kegiatan apa, tidak ada kegiatan bagaimana, itu saya sarankan semuanya kepada teman-teman MGMP SMA. Dan ketika mengawali seperti ini, sebenarnya rencananya sudah agak lama, karena terkendala COVID itu masalahnya ini gitu. Jadi melaksanakannya tidak lama. Namun ketika kesininya, ketika kita semuanya sudah memahami tentang COVID gitu ya, yang tidak boleh mengesampingkan akidah ya kan begitu ya, tidak boleh mengesampingkan akidah. Kemudian mudah-mudahan akidah itu kemudian yang kemarin akan suruh dikit-dikit sekarang tumbuh lagi. Bahwa
inilah dinas sholati wa nusuki wa mahya wa mamati itu di sini aja udah kita yakinkan sama yang kuasa. Itu dalam rangka menguatkan imun kita dan siap kita. Kemudian dulu Bukasi anggota MDMPPI SMA ini banyak, kalau tidak salah itu 25-an. Dengan adanya instruksi dari pusat barangkali sampai ke Pemprov sampai ke kota, kemudian teman-teman yang ada di swasta itu disuruh untuk memilih sekolah-sekolah negeri, sehingga ketika yang tidak kebagian di SMA negeri yang ada di kota Cilegon gitu ya, akhirnya merokok gitu berarti teman-teman kita ini anggota yang di SMA, karena SMA kan SMK kan terbatas banyak. Baru yang sudah penuh sudah ada otomatis dibilang ini jatuh. Ada yang ke Keragilan, ada yang ke Anyar, ada yang kemana lagi itu Kramat Watu ya. Jadi sekarang jumlahnya tinggal 17 atau 18 bagaimana kan? 19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak pengawas kita, Bapak Kapolres Haji Mufti Ali MUPD yang kami banggakan, yang kita hormati bersama, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, sukses. Kita doakan beliau menjadi kasih nanti ya, insyaallah. Karena di Cilegon ada kosong kasih satu. Amin. Beliau dari 15 tahun kan, oh itu kayak sudah pindah kayaknya. Dikasih kasihan ya. Yang menghormati, yang membanggakan Bapak Ketua MDMP Ustaz Syeful beserta seluruh rekan jajaran kepengurusannya yang alhamdulillah beliau sudah bersilaturahmi pada kami di kantor Kementerian Agama dan membawa aspirasi dari teman-teman tentang program dan sebagainya yang harus diajukan ke Pemda Kota Cilegon. Namun mohon maaf, sepertinya telat untuk mengisi data online ya, sehingga kemarin berintip ke Pemda, MGMP dan FKDT itu kemungkinan untuk tahun 2022 yang diajukan sekarang itu belum bisa masuk saja. Jadi seperti itu. Tapi insya Allah mungkin kita bisa lewat jalur lain. Makanya alhamdulillah kita bisa silaturahmi dan kita akan bicarakan hari ini. Nanti kita akan kemana? Artinya jalur sudah tertempuh melewat beliau Bapak Ketua ya. Walaupun itu mungkin tertolak sistem ya, kan tertolak sistem. RSPP ini beliau alhamdulillah sukses. Program ya. Ini alhamdulillah sukses dan insya Allah ya 2 miliar kayaknya bisa kan. Kok perumah ini soal akan dua insya Allah didapatkan oleh SPP ya, alhamdulillah, karena beliau responnya cepat ya. Ini peran sebenarnya beliau di SMA gitu ya, sebenarnya di SMA tapi jawab setar ya SPP gitu ya. Karena saya tahu dia lebih pesantren, jadi akan bilang sebenarnya tenaganya kan sama aja ya buat umat gitu ya. Ya, karena memang kalau orang ada ajaran itu para sekretaris sudah punya pesantren, kan kakaknya punya, mertuanya punya gitu kan ya. Jadi saya anggap nggak apa-apa, biasa aja ya. Yang penting memang tenaganya itu untuk umat seperti itu. Jadi beliau sangat luar biasa Pak Ketua ya, kemudian ditarik-tarik gitu ya. Silakan untuk pakai tenaganya ya, supaya terobosannya lebih cepat gitu ya. Karena memang MDMP terobosannya gampang mundur. Beliau cepat sebenarnya, SMA di awal, cuma kan harus tercover dalam APAI, karena yang bisa maju itu adalah APAI ya, karena memang asosiasi RSM itu ada di APAI kalau PAI, makanya tidak bisa jalan MDMP ya.
Makanya diambil adalah alfa gitu. Cuma dari SGP yang lainnya ini telat. Ya dari kakak yang lain memangnya seperti itu. Maka ya ini diputar kayaknya masih ada yang lain nih Pak pengawas ya. Ya biasalah orang karena akhirnya tuh utamakan dia udah lebih bisa atau apa. Kalau saya sadarkan Pak pengawas tugasnya untuk menyadarkan para guru PAI untuk tidak alergi berkumpul. Kenapa? Pasti manfaat hikmahnya ada dalam perubahan tersebut seperti itu ya. Gambar kuda dengan seorang prajurit masa kejayaan Islam, langsung mungkin pelajar yang sudah pernah diberikan oleh guru sebelumnya sudah terbayang lagi. Jadi berkomunikasi secara langsung. Itu namanya deskriptif ya. Iya, jadi Bu Haji Ani menambahkan teks ditambah gambarnya menunjang. Gambarnya menunjang sesuai dengan KD yang disajikan. Makanya nanti 3 yang harus disiapkan ketika membuat sebuah mikroblog. Yang pertama teks. Teksnya dulu boleh kalau kita sudah punya Ya jadi semacam iklan di TV lah ya. Mikroblog. jadi Bagus. nanti akan tahu seperti apa mikroblog itu. Gambarnya pun boleh nyata, boleh samar-samar. Boleh Samar-samar. Tapi samar-samarnya ya hitam putih ya. enggak Jangan juga. dikasih warna. Bisa diwarna-warna. Ya, tapi ada gradient shift-nya gitu. Nanti kita pelajari. Kemudian jangkau jutaan pengguna media sosial. Nah ini maksudnya selain untuk lebih mudah dipahami, berkomunikasi secara langsung, kita juga bisa mengaplikasikan kemampuan kita kepada media sosial. Jadi dalam rangka kita hanya belajar, tapi orang lain mendapat ilmunya. Gitu. Jadi oh ini materi PAI saya juga butuh ini. Nah silakan aja disimpan linknya. Kan kita bisa ngeklik ya, kalau kita berteman dengan itu kita bisa mengklik atau mengambil gambarnya. Sampai sini bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Takutnya saya menyampaikannya. Iya. Nah ini contoh teks dan visual. Kira-kira Bapak Ibu mana yang disebut mikroblog itu? Kalau menurut Bapak Ibu sebelah mana? Sebelah sini. Sebelah sini ya. Gambarnya. Nah itu kan menjaga kelestarian hutan. Gambarnya hutan. Sesuai ya. Ditambah dengan tulisan. Lebih menarik. Iya. Wiwitan. Sebelah sana menjaga kelestarian hutan tapi teks saja. Dibaca, tapi kurang tertarik. Sudah itu ya sudah. Tapi dengan itu Penasaran. Iya penasaran. Apa ya isinya terusnya gitu kan. Nah, jadi contoh teks dengan visual. Kenapa tidak kita gabungkan? Ya teks ya visual. Nah, maka akan lebih menarik. Dan gambarnya tidak melulu harus begini, nanti ini hanya contoh saja. Nah ini juga sama. Cara memancing ide kreatif siswa. Yang satu polos, yang satu ada gambar visual. Anak-anak lebih tertarik karena warna-warni kan? Oh ini lebih menarik. Kalau ibaratnya membeli 2 sampul buku, kita lihat sampulnya dulu. Kalau sampulnya menarik, kita lanjutkan melihat dalamnya. Nah menarik kok ya, Iya. ya. Kalau yang sampul kertas baik. Gitu. Nah, kalau sudah begitu, Bapak Ibu apakah akan membuat siswa kita lebih cerdas, lebih bisa berpikir kreatif atau tidak, itu pilihannya ada di tangan Bapak Ibu. Mau menghadirkan pembelajaran ada kadarnya dengan visual dan teks atau ala kadarnya. Kalau ala kadarnya nanti lot. Kalau visual dengan teks seperti mikroblog ini nanti menimbulkan hot ya, higher, berpikir tingkat tinggi. Kalau sudah begitu anak kita terpacu kreatif. Kalau lot ya sudah, generasi seperti kita ini seperti ya warisan, walaupun kita berusaha belajar tapi ya ada saja gitu. Itu lot itu. Lot Pak. Jadi
belum berpikir, hanya baru membaca, paham mungkin memahami tapi sekedarnya. Tapi kalau sudah higher, hot, itu dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, kita akan menimbulkan ide baru. Itu hot. Jadi lot itu kasih bot depannya. Ya. Jadi orang Lanjut. yang salah pikir itu bolot ya. Pak, berarti itu Sembari mikroblog juga nyantai diawali nyantai. dengan apa itu depannya go. Depannya apa? Go. Oh, Goblok. jangan lupa. Saya nggak mengajari. Nah, go-nya itu go bahasa Inggris. Oh iya, go. Go. Aduh, kalau disambung ya. Nah, makanya Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Kenapa kalau microblog itu di bawahnya ada tanda ini ya, ada tanda Instagram, Facebook, kalau ada Twitter, atau kalau punya flyer yang sudah dibuat Bapak Ibu, misalkan kayak semacam apa gitu ya, MKFM, kalau pakai di sini di atasnya biasanya dicantumkan. Karena saya tidak punya itu dan tidak punya brand, hanya saja pengguna, sebagai pengguna saya cantumkan ini saja, Instagram dengan Facebook saja. Bapak Ibu kalau melihat Facebook saya isinya sekarang microblog. Sudah 3 Langsung lihat. Langsung dicek lah. Cek. Jangan saya kurangi, malu lah. Foto-fotonya saya kurangi aja. Wih, lagi bikinin apa? Bewok paling baik. Senangnya yang gawe Bu Haji, artinya microblog ini di samping ada tulisan juga ada visual gambarnya ini gambar boleh semacam film atau apa namanya, gambar hidup gitu. Video atau hanya gambar iya gambar saja gitu. Kalau untuk microblog sementara ini hanya gambar mati saja. Oh iya. Karena kalau video itu lain lagi. Ada nanti kita berbagi ilmu lagi. Oh, ada lagi ya. Lanjut Pak. Iya. Ada Jadi namanya juga mikro ya. Mikro. Nanti Jadi ada. blog kecil lah. Iya, nanti ada setelah mikro kan berarti setengah ya. Setengah mikro. Iya, Sebenarnya lanjut nih, ini kira-kira materi tentang microblog ini kita sampai kemudian bisa praktek lah ibaratnya. Iya. Ini perlu berapa kali pertemuan? Sebetulnya kalau mau saya sambil mendampingi lah ya, bukan mengajar saya sambil itulah gitu. Daripada praktek beneran, satu kali lagi praktek langsung. Hmm. Siapkan di rumah masing-masing, siapkan apa yang akan bikin gitu. Atau kalau misalkan Pak Taufik mau dapat sertifikat, bukan semacam tagihan supaya kita semua punya nih. Nanti kalau punya kita bertukar kan, satu itu kan dapat nih kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kita bagi. Ada dua kabel. Iya, pas ajaran baru. saling isi. Ya, pas ajaran baru kita sudah punya microblog. Iya itu. Bagus. berarti nanti continue Pak Iya, kegiatannya ya. Iya. Ya khususnya yang hadir hari ini mudah-mudahan bisa bisa ikut. kelas ngajar berapa ya sama saya. Bagus. Saya kelas 11. Yang kelas 12, panasnya kelas berapa? Ya, Saya kelas semuanya. Kabeh dhewek mah semuanya. 10. Ini Pak Haji Rahmat 10. Ya. Berarti ada kan tuh perwakilannya kelas 11, kelas 12, kelas 10. Alhamdulillah kelas 10 ada. Iya. Haji Rahmat. Yang semuanya ada. Terus kan Master. Kelas berat juga ada. kelas penilai. Kalau kelas 11 kan kalau nggak salah semester 1 itu 6 KD, kalau semester genap 5 ya. 5. Jadi iya. Kami kurang lebih juga ada ya. Alhamdulillah saya baru bikin 3 mau 4 nih. Tapi kalau untuk website udah Coba nanti berarti saya bikin narasi, nanti di rumah saya bikin narasi ya. Kemudian visualnya adalah foto yang sekarang yang tadi.
Boleh saja Ya. Pak. Tentang MGPPI Ya betul. SMA gitu Jadi ya. saya coba bikin narasinya dulu. Kenapa? Mbak, ini Bu Eti lagi ngajarin apa? Ya. Makanya mau jadi Pak Taufik, kudu bisa Pak Taufik. Kan gak kenal hari ini hari karo Pak Taufik kan bisa orang tekan dalu. Ning Pok Jawa, namun karo Bu Eti tekan dalu kan bahaya. Makanya kudune menyimpang bae sedikit sekali ya. Jadi dibikin dua hari dibikin sehari gitu ya. 2 kali pertemuan dibikin 1 kali pertemuan. Lah syukur-syukur sampai sore bisa jadi Mbak Eti. Satu materi, mungkin 1 sertifikat misalnya gitu ya. Dibuatkan sertifikat tentang 32 jam, Bukasi aja Bukasi. Iya. Bukasi atau nanti ada lagi beda lagi materinya. Kepala kena. ya nggak apa-apa. Cuma minta tentang sertifikat. Nggak pernah aku kalau buka sini ya. Kepala kemana? Ya nggak apa-apa kali. Kepala. Saya jadi komunikasi sama Ya, no problem. Yang membuka saya mah. Ya, lanjut. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah ukuran microblog ini ada 2 macam, ada square, ada yang 4:5, yang ada 2 macam. Ini ada yang 1:2:1, jadi 1080 pixel dengan 1080 pixel. Ada yang 4:5, 1080 pixel kali 1350 pixel. Boleh yang mana saja, tapi kalau di Instagram biasanya 1:1. Jadi 1080 kali 1080. Jadi supaya di upload itu pas, tidak tertutup. Tapi kalau di 1080 kali 1350 kalau di Facebook muat, karena Facebook kan bebas CP-nya. Kalau di Instagram terpotong sedikit, tertutup. Jadi saya sarankan kalau di Instagram mah 1:1, tapi kalau di Facebook, kalau buat di Facebook ya tapi nggak apa-apa sih. Mau 1:1 di Facebook, Instagram masuk. 4:5 yang agak panjang dikit di Instagram masuk, cuma agak tertutup dikit di Facebook bebas. Jadi silakan saja, tapi saya biasa gunakan 1:1, 1080 pixel dengan 1080 pixel dengan custom. Berarti ini